Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue Dr. S di channel Double Fat. Ya, langsung aja. Kali ini di video ini gue akan sedikit membicarakan lah mengenai bisnis monkey atau monkey bisnis monyet katanya. Nah, apa benar di hewan juga terjadi monkey bisnis ini? Sama seperti halnya yang dulu-dulu tuh pernah kan. Jadi orang-orang bilang bahwa dulu pernah bunga gelombang cinta, anthurium ya atau apalah gitu, gue nggak paham. Nah terus lohan, terus sampai batu akik, itu juga kan katanya monkey bisnis. Lalu apakah benar di hewan juga ada kegiatan monkey bisnis ini? Misalkan sekarang lagi rame lovebird, udah dari tahun-tahun sebelumnya ya, tapi bisa lah orang memasukkan lovebird sebagai salah satu kegiatan monkey bisnis. Terus kemudian ada sekarang cupang, gabus, apalagi ya, mungkin itu dulu kali ya, biar nggak kemana-mana. Nah jadi gitu, apa benar nih hewan-hewan itu, lovebird dan cupang itu termasuk ke dalam monkey bisnis pada saat ini? Jadi kita cerita dulu, monkey bisnis itu apa sih, bisnis monyet tuh gitu kan. Ya kecuali yang jualan monyet pantai, monyet tapi gue garuk-garuk nih. Nah monyet pantai atau monyet albino ya itu udah jelas ya, monkey bisnis itu mereka jual monyet beneran gitu. Tapi monkey bisnis di sini, jadi ceritanya gini, banyak sih, maksudnya versinya beberapa, cuman intinya ceritanya tuh gini. Ada saudagar kaya tuh, dia saudagar kaya itu punya kebun. Nah ternyata di kebunnya itu banyak monyet yang ngerusak tanaman dia, ngerusak buah-buahan atau apalah, pokoknya ngerusak tanaman. Nah akhirnya si saudagar kaya ini bikin pengumuman ke warga desanya, siapa yang bisa nangkep monyet saya kasih 50.000 per ekor, katanya gitu. Nah otomatis orang-orang desa itu kan tertarik dong gitu. Nah monyet yang biasanya misalkan ditembakin atau bahkan ada yang disembelih dimakan kayak gitu, nah ini ada yang mau bayar 50.000 per ekor. Akhirnya pada nangkepin semua hewan monyet-monyet di kebun itu. Nah di store akhirnya si saudagar kaya itu membeli monyetnya itu bahkan sampai ribuan ekor, ceritanya kayak gitu. Nah akhirnya monyet di sana kan udah mulai langka. Nah si saudagar kaya ini tuh menaikkan harga. Siapa yang bisa dapat monyet dijual ke saya kasih harga 100.000. Nah, makin gede lah gitu kan, tertarik lagi tuh si orang-orang desanya itu buat nangkepin monyet lagi. Nah ternyata makin langka, akhirnya susah. Karena makin susah, harganya dinaikin lagi tuh sama saudagar kaya sampai 300.000 nggak ada juga katanya. Ada yang sampai nyari sampai ke hutan, nginep di hutan. Ternyata susah juga buat dapetnya gitu kan. Nah terus ada lagi, saking langkanya memang susah, saudagar kaya itu bilang, buat per ekornya gue bayar 500.000 katanya. Nah ya dengan harga 500.000 ya di mana gitu, orang monyetnya udah habis kan ditangkepin. Nah akhirnya saudagar kaya itu bilang nih ke asistennya, bilang ke warganya gitu kan, saya mau pergi keluar kota katanya. Nah akhirnya udah, singkat cerita si saudagar kaya itu pergilah keluar kota, ninggalin desa itu. Nah si asisten ini yang ketitipan monyet ini bilanglah ke warga, lu mau nggak beli monyet-monyet tuh, banyak tuh di kandang, lu beli 300.000 misalkan. Nah nanti pas saudagar kayaknya pulang, lu bisa jual 500.000 atau misalkan lebih dari 500.000 lah gitu ya. Nah otomatis kan, wah, karena berharap keuntungan yang besar gitu, gua belilah 300.000, kan berharapnya bisa ngejual 500.000 dong, untung 200.000 tuh per ekor. Akhirnya banyak warga desa itu
beli gitu sampai minjem ke mana, misalkan ke bank, jual motor, jual sawah, jual rumah hanya untuk membeli monyet. Nah, tapi ternyata setelah monyet-monyet di kandang itu terjual habis kepada warga desa, akhirnya saudagar kaya yang ditunggu-tunggu itu tidak pernah kembali dan bahkan asistennya pun menghilang. Akhirnya mereka hilang motor, hilang sawah, hilang rumah. Ya, yang mereka punya hanya monyet-monyet yang dulunya itu sebenarnya cuman 50.000 aja gitu yang hama. Nah, jadi seperti itu. Makanya dianalogikan ke bisnis-bisnis hewan yang sekarang lagi rame, atau sekarang itu janda bolong katanya kan, janda bolong, kembang tanaman itulah. Nah, katanya harga per daunnya itu bisa sampai belasan bahkan puluhan juta katanya gitu kan. Gue nggak paham, cuman sempat lihat beritanya dan ini katanya monkey business. Lalu apakah benar lovebird dan cupang juga termasuk monkey business? Nah, gue sambil nyontek karena udah jadi dokter hewan nggak apa-apa dong nyontek, kecuali kalau masih kuliah ujian nggak boleh nyontek. Oke. Nah, terus contoh monkey business itu apa aja sih? Nah, masyarakat tuh dulu bilang ya tadi yang gue bilang, lohan dulu katanya monkey business, terus batu akik, terus anturium, apa lagi ya, itu lah diantaranya. Nah, terus lalu bagaimana dengan lovebird, misalkan cupang, gabus, gapi, arwana, apakah itu juga masuk monkey business? Nah, kita bisa lihat dulu nih, beberapa hewan itu ada mutasi genetik, bukan cuma di lovebird, cupang. Kalau misalnya kita lihat dulu hamster itu bahkan ada yang harganya itu sampai 7 digit. Itu tahun gue waktu kuliah apa SMA gitu, itu ada yang sampai 7 digit hamster. Itu yang kayak gimana hamster? Bukannya 5 ribuan dijual di emperan, bukan, tapi ya memang yang mutasinya itu ya sulit untuk didapatkan gitu. Gue lupa lagi apa ya, safir apa gitu, blue safir atau apa, gue lupa. Tapi di situ tertulis bahwa hamster itu harganya sampai 7 digit gitu. Cuman nominalnya berapa gue nggak tahu. Nah, hanya disebutkan seperti itu. Nah, itu kan karena memang untuk mencetak hamster ini tuh panjang gitu. Apa disilang apa sampai akhirnya keluar hamster yang mahal ini. Jadi bukan dipukul rata hamster harganya mahal bla bla bla, ya tetap aja yang 5 ribuan, yang 10 ribuan, yang jadi pakan ular juga ada gitu. Cuman yang mahal juga ada. Nah, sama di lovebird juga kayak gitu. Yang harganya 70.000, 50.000 ya ada juga lovebird gitu kan, yang josan, yang cemong-cemong kayak gitu. Nah, itu nggak bisa dibandingin sama yang mutasian gitu, misalkan opalin, biola, opalin tuh biola kan, pelvelo, bahkan dunvalo, ya itu nggak bisa gitu. Nah, terus itu tadi beberapa contoh genetik yang gue sebutin, ada hamster, sugar glider pun ada mutasi genetiknya. Terus ada lagi bajirigar, parkit, Indian ringneck, kura-kura, tortoise, kayak gitu juga ada kan sekarang kura-kura yang red ear slider, ada yang albino, itu ada juga. Yang nggak mungkin dong harganya yang albino sama yang standar harganya sama, nggak mungkin kan. Nah, itu yang menjadi harga menjadi mahal. Terus apalagi lovebird udah jelas, guinea pig, chinchilla, cupang, gapi. Nah, itu bermainnya di mutasi, makanya ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Nah, terus kalau misalkan memang benar ini monkey business, ya itu balik lagi kepada Anda gitu kan, yang mungkin salah satu dari pelaku bisnis itu mau jadi saudagar kaya atau mau jadi orang desa. Tapi dalam tanda kutip, saudagar kayanya ini bukan yang negatif ya, misalkan nipu kayak gitu ya. Ya maksudnya tuh jadi saudagar kaya itu ya Anda yang terjun menjalankan bisnis ini dan meraup keuntungan gitu di sana. Jadi bukan yang masuk terjun ke bisnis ini dan ternyata malah rugi. Nah, bukan yang seperti itu gitu kan. Tinggal milih mau yang mana. Nah, terus jadi tadi diibaratkan kalau misalnya jadi saudagar kaya ya berarti Anda murni hobiis, mungkin ya hobiis, atau misalkan sekedar ikut-ikutan. Kalau misalkan hobiis ya jelas dia senang sama hewannya, dia senang sama lovebird, mau harga lovebird berapapun
dia beli gitu kan. Mau tinggi mau rendah dia beli, mau harga cupang berapapun dia beli gitu, karena dia senang, itu hobbyis. Nah tapi kalau misalnya ikut-ikutan, oh harga cupang mahal ternyata, beli tanpa tahu ilmunya gitu kan, beli. Nah ternyata setelah dibeli mau jual kemana bingung gitu kan, karena ya pertama link juga nggak punya, temen juga nggak punya gitu misalkan. Ya sekarang mau jual kemana, jual ke bakul masih aja harganya sama aja gitu kan, nggak semahal yang diperkirakan. Nah kayak gitu. Jadi apa lagi ya, semua hewan hobi itu dari dulu memang sudah ada yang fokus di sana gitu, sudah ada yang memang ada pemain-pemain lamanya gitu, ada pemain-pemain lamanya yang memang fokus. Misal nih cupang dari dulu ya udah ada, bahkan salah satu teman gue juga yang main di cupang tuh udah beberapa tahun yang lalu itu dia udah ternak, udah banyak, dan bisa sampai beli mobil dari bisnis cupang. Padahal cupang juga belum se-tren saat ini gitu, tapi karena dia fokus, dia ternak, breeding, dia mainin mutasi, kontes ikut, ya itu kan berarti udah jalan. Dia hobbyis gitu, dia murni hobi untuk menjalankan ternak cupang ini, untuk menjalankan bisnis cupang ini. Jadi bukan ikut-ikutan. Misalkan Lohan, Arwana, ya ada orang-orang yang memang pemain lama, bahkan batu akik pun udah ada dari lama gitu. Ya kayak misalkan orang tua gue misalkan udah punya dari dulu, juga punya batu ali mah gitu kan. Kakak gue juga punya dari dulu batu ali kayak gitu. Ya mertua gue juga punya dari dulu batu ali, tapi kan batu ali yang kayak gimana gitu. Nah di saat tren booming saat ini, ya yang kayak gimana yang mahal tuh, ya lu nggak bisa jual batu ali yang murah terus berharap harganya mahal, nggak bisa. Tetap aja yang mahal tuh bacan dengan kualitas A B C D E F G H I J K L M N banyak gitu kan. Ya tetap aja yang berkualitas tuh ada kriteria tertentunya, bukan hanya batu akik dijual mahal, yang nggak gitu juga gitu. Nah cuman udah, kita kesampingan batu akik, kita balik lagi ke hewan. Nah itu jadi gini, kalau memang ikut-ikutan gitu, kalaupun memang Anda ikut-ikutan menjalankan bisnis ini, asalkan ilmu bisnisnya mumpuni, terus bisa memproyeksikan keuntungannya ke depan itu seperti apa, terus bisa belajar tentang hewannya itu cepat. Misalkan gue nggak tahu apa-apa nih, gue nol, ternyata bisnis lovebird bisa menguntungkan nih. Nah akhirnya ya udah gue terjun, terus modal berapa, belajar kemana, dan proyeksi keuntungannya itu berapa beberapa tahun ke depan, kira-kira bisnis ini tuh akan turun tuh setelah berapa tahun. Nah kalau misalkan udah jelas bisa, ya terjun, kenapa enggak gitu, ikut tren saat itu gitu kan. Nah jadi itu ya kenapa enggak gitu, lo masuk monkey bisnis ya kenapa enggak kalau memang menguntungkan gitu kan. Yang jadi masalah itu ikut-ikutan tanpa ilmu, terus pakai uang panas gitu, bisa minjem ke bank, bisa jual aset, terus ya itu bisa jual kendaraan, jual rumah, maksain ya kan. Kita tahu aja enggak gitu ya, kecuali mau belajar ya nggak masalah. Nah biasanya tuh yang jadi masalah tuh orang-orang yang kayak gini gitu, maksain karena dia berharap gue bisnis ini bisa kayak orang lain gitu. Padahal setelah dia terjun bisnis di hewan tuh ya sepasang belum tentu kawin gitu. Ulang 2 belum tentu sepasang belum tentu kawin belum tentu bertelur misalkan, setelah telur belum tentu netes, setelah netes belum tentu hidup kan, setelah hidup ya belum tentu juga kejual. Jadi panjang gitu kan prosesnya, itu banyak, ABCDE-nya itu banyak, bisa kena penyakit, bisa mati ya kalau misalkan Anda cuman berpikir bahwa piara ini bakal meraih keuntungan yang besar seperti orang lain, ya salah banget itu. Bukan kayak gitu. Kalau misalkan mau terjun bisnis, intinya harus senang dulu sama hewannya kayak gitu, harus senang dulu sama hewannya, lo harus hobi dulu biar nggak stres bos, beneran biar nggak stres. Di saat misalkan nggak laku ya
minimal lu senang sama hewannya gitu. Kalau misalkan lu cuman ngejar bisnis, lu nggak senang sama hewannya, ya mau gimana gitu kan, berhasil mau gimana ya, yang ada stres, nanti nggak kejual stres, yang ada hewan terlantar mati, yang kasihan hewannya balik lagi. Ya kalau lu nya mah ya jelas kasihan, rugi gitu kan, tapi kan ya itu karena kurang perhitungan mungkin kayak gitu ya, gua nggak tahu ya kayak gitu. Nah lanjut, di sini ada lagi nah gitu. Jadi monkey bisnis atau bukan itu balik lagi kepada Anda yang menjalankan gitu. Jadi misalnya menjalankan tuh, kalau menurut Anda Anda ini hobi dan ternyata menghasilkan rupiah, ya kenapa enggak gitu, ya silakan kan, silakan lanjut aja gitu. Kalau misalnya ini ada motor lewat aduh sorry. Nah gitu, jadi misalkan ini menurut Anda hobi, Anda senang dengan hewan ini dan ternyata mendatangkan rupiah, ya kenapa enggak gitu, lanjutin aja. Toh Anda senang gitu dengan hewan, istilahnya di saat enggak kejual pun ya ada yang bisa dinikmati keindahannya, suaranya kayak gitu. Atau misalkan Anda dimainin lah gitu, free fly lah apalah kalau misalkan burung. Nah tapi kadang-kadang tuh di generalisasi gitu. Ada yang tren disebut monkey business, ada yang tren disebut monkey business. Kalau misalkan kayak gini, gimana dengan bisnis kuliner? Misalkan Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan kita melihat hanya yang tren itu dibilang bisnis monkey, gimana dengan bisnis kuliner? Saat tren cilor misalkan, atau seblak, atau apa yang judulnya ada setan-setannya atau galau-galaunya, itu kan rame. Itu orang semua juga, enggak semua, banyak orang yang tiba-tiba beralih ke sana gitu kan, untuk bisnis kuliner itu. Ya apa itu bisa disebut monkey bisnis juga kan? Enggak gitu. Ya oke lah, misalkan itu dimakan katanya, ya itu beda dong. Itu enggak bisa disamain dengan bisnis hewan. Hewan kan enggak dimakan, itu hewan kan cuman seneng hobi doang. Nah orang juga hobi, ada yang ya makan, juga ada yang hobi gitu istilahnya. Nah jadi memang hewan itu nggak dimakan gitu. Seperti lovebird kan dimakan juga nggak bisa, cupang juga dimakan juga ya nggak ada dagingnya gitu. Nah tapi kan analoginya seperti itu. Jadi tidak setiap yang rame itu, yang tren itu ya monkey bisnis ya. Menurut gue sih itu ya, menurut gue ya, nggak tahu menurut teman-teman yang nonton video ini. Jadi menurut gue tidak semua yang sedang tren itu monkey bisnis sih menurut gue. Jadi di saat tren mutasi tertentu ya dibilang om ini monkey bisnis, ya nggak bisa gitu juga dong gitulah. Di saat tren misalkan mutasi opalin, biola, ya kan sebelumnya nggak ada gitu. Atau misalkan sebelumnya ada tapi ternyata orang nggak ngeh. Nah ternyata misalkan ada yang pemicunya, lovebird ini tuh mutasi ini tuh bagus gitu. Ternyata pas dilihat, oh iya ya bagus ya gitu kan. Nah akhirnya orang-orang berbondong-bondong pengen punya gitu kan. Nah setelah pengen punya itu, permintaan banyak, stoknya sedikit, otomatis harga pasti naik. Ya contohnya masker lah kemarin. Gimana? Gila nggak? Gue beli masker itu paling mahal waktu itu sebox 50.000 pas corona awal-awal. 300.000 bos. Sama kayak gitu. Nah, itu bukan lebih gila dari monkey bisnis itu menurut gue. Itu mah nggak tahu lah tuh orang-orang yang bisnis kayak gitu. Gila itu mah bener-bener dah. Nah contohnya kayak gitu, di saat permintaan banyak, barang nggak ada ya pasti naik gitu kan. Ya berbanding lurus apa terbalik nih dengan kelangkaan itu. Jadi nggak bisa dipukul rata bahwa ini bisnis monkey. Menurut gue sih itu gitu. Apalagi di hewan ya, hewan itu bermain dengan mutasi genetik. Itu tuh nggak tiba-tiba selalu piara lovebird 10, 100 bahkan tiba-tiba keluar don't follow, ya itu nggak bisa juga gitu kan. Tiba-tiba keluar ya kecuali indukannya ada split don't follow gitu. Nah tapi misalkan lu beli lovebird 70 ribuan, 100 ekor lah misalkan, satuin semua, tiba-tiba keluar don't follow, ya itu nggak bisa juga lah gitu kan. Ya 70.000 tetap aja 70.000 gitu kan. Anaknya juga nggak bisa pengen lovebird harganya mahal sampai ratusan juta gitu kan.
ya lu belilah banyak-banyaknya itulah ber-70 ribuan misalkan, berharap bisa dijual, anaknya itu bisa dijual sampai 100 juta, yang nggak mungkin juga kan. Nah jadi kita mesti milih-milih gitu, milih-milih mana yang mahal, yang mana yang tetap murah gitu. Cupang juga sama kayak gitu, cupang Avatar nggak bisa dicamain sama cupang aduan yang dijual di SD kayak gitu. Cupang Avatar kenapa mahal? Karena proses mencetak cupang Avatar itu juga nggak gampang gitu loh. Nah jadi mesti apa disilang apa disilang apa, warna apa disilang apa, akhirnya keluar, atau multicolor kayak gitu kan. Nah multicolor juga kan sekarang mahal gitu ya, dan Nemo multicolor, terus ada galaksi dan lain-lain gitu ya, itu nama dagangnya sih. Nah tapi kan ya itu nggak bisa dibandingin sama cupang aduan yang 5.000 dapat 3 ekor di SD ya, yang murah kan tetap ada gitu. Jadi nggak bisa dibandingin kayak gitu ya. Lanjut. Nah jadi balik lagi nih, misalkan kalau dilihat dari cerita monkey bisnisnya sendiri ya, kita lihat monyetnya itu hama, istilahnya perjuangannya cuman apa sih, cuman nangkep monyetnya aja kan gitu, ngejual. Nah kalau misalkan dibandingin sama tren hewan atau tren mutasi yang ternyata meledak harganya, ya itu nggak bisa dibandingin gitu, karena monyet udah ada dan sebagai hama di sana gitu. Sedangkan lovebird mutasi, cupang mutasi itu melalui proses yang panjang gitu kan, genetiknya. Kita pengen mutasi tertentu itu ya dari mana asalnya, induknya seperti apa. Yang mahal itu ya tadi induknya nggak ada, didatengin dari negara luar pasti mahal gitu kan, dari ongkosnya, terus dari kelangkaannya juga, itu yang bikin mahalnya. Nah terus setelah berhasil ya suka-suka yang punya, mau jual berapa aja kan gitu kan. Ya masa sih, maksudnya gua misalkan punya lovebird, ngedatangin dari Eropa, terus anaknya keluar, dan ini tuh misalkan hanya gua yang punya satu-satunya di Indonesia misalkan nih, ya apa gua mau jual 70 ribuan? Kan gak mungkin, ya nggak? Gue jual 100 juta misalkan. Nah ada orang mikir, oh lovebird kayak gini 100 juta, kenapa nggak gue masukin juga misalkan dari luar? Akhirnya ada lagi orang yang masukin misalkan kayak gitu. Nah jadi ya terserah yang jual gitu. Nah itu yang bikin rame, yang bikin ternyata harganya melambung tinggi, bukan karena lovebirdnya, tapi karena mutasinya, karena jenisnya itu, bukan karena cupangnya juga. Karena ya cupang mah dari dulu juga yang mahal, yang murah ya ada-ada aja gitu kan, tapi karena mutasinya. Kembali lagi kepada Anda yang menilai ini monkey bisnis atau enggak, tapi secara keilmuan ya inilah yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi kenapa harga hewan itu bisa mahal, ya itu juga ya gue juga ngelihat guinea pig ya, marmot lah gitu istilahnya. Nah marmot yang gue tahu dulu pernah beli itu 30 ribu, 50 ribu gitu kan. Nah pas gue berteman dengan salah satu orang yang memang fokus di guinea pig, pas gue lihat harganya, acik, ini kok sampai 5 juta, sampai 10 juta. Ya pas dilihat juga ya emang bagus, dan lu nggak akan nemu marmot seperti itu di kampung-kampung yang misalkan di Cipanas yang jual-jual kelinci, atau di Lembang yang jual-jual kelinci. Ya lu nggak akan nemu marmot kayak marmot 20 juta yang dijual di sana, lu nggak akan nemu. Ya itu karena itulah mutasi gitu. Jadi untuk proses mencetak jenis tertentu itu ya butuh waktu yang nggak sebentar. Makanya itu yang bikin harganya naik gitu. Nah terus apakah dulu yang misalkan rame booming lohan ya, dulu lohan tuh rame banget katanya kan, sampai puluhan juta, sampai ratusan juta. Terus apakah sekarang bubar atau nggak ada yang melihara? Ya enggak juga. Gue masuk komunitas lohan di Facebook, itu yang jutaan, puluhan juta, sampai ratusan juta masih ada. Cuman hobis tertentu aja yang emang hobi dan emang mendalami kayak gitu. Jadi yang dulu ikut-ikutan nih orang desa itu yang nangkepin monyet, ya itu yang
dia ngeramein, dia bubar sendiri. Ya para hobiis mah tetap aja jalan gitu, tetap aja. Yang hobi lohan ya tetap aja mereka lain apa atau seri apa ya itu tetap ada gitu. Jadi yang seri yang kualitasnya bagus, lebih dikenal dengan jenongnya, misalkan dikenal dengan mutiaranya, itu tetap ada gitu. Yang harga misalkan umuran 2-3 cm udah 500.000, udah 1 juta, ya itu tetap ada gitu. Ya tinggal ya lu nggak tahu karena memang tidak mencari tahu mungkin gitu, karena memang ya tidak booming dulu gitu. Jadi ya tetap ada. Yang kalau arwana sih menurut gue memang dari dulu juga ya rame-rame aja, sampai sekarang juga rame aja, bahkan ya sekarang lebih canggih lagi gitu, ada sertifikatnya, ada microchipnya kayak gitu. Nah jadi yang lohan ini ya dari dulu juga ada, cupang juga dari dulu ada. Nah misalkan sekarang rame-rame terus akhirnya turun lagi misalkan trennya, apakah yang hobiis misalkan salah satunya teman gue gitu yang kebeli mobil itu, apakah dia bubar juga? Ya enggak, dia mah tetap aja jalan gitu, karena dari dulu juga memang usahanya di bisnis cupang gitu. Nah yang bubar itu yang sekarang tren terus ikutan terus turun lagi, ya itu yang bubar gitu ya. Entahlah. Jadi yang menyebutkan bahwa ini monkey bisnis ya mungkin bisa iya bisa tidak, tapi gue di sini netral gitu, hanya menjelaskan dari sisi keilmuannya aja, kenapa bisa mahal, kenapa bisa murah kayak gitu. Nah jadi gitu aja sih mungkin menurut gue. Mungkin ini podcast yang terlama dari seri podcast gue sebelumnya, karena memang menurut gue sih seru ngelihatnya gitu. Jadi orang-orang udah rame gara-gara janda bolong sih, gue ngelihat janda bolong wah ya pas janda bolong sampai puluhan juta bla kayak gitu. Nah ternyata banyak yang ngomong ini monkey bisnis gitu. Nah di situ gue baca ada yang komen, mungkin ini orang paham gitu ya, orang paham dan mau hobiis. Jadi dia sedikit menjelaskan bahwa ya enggak semua janda bolong itu mahal harganya per 30 juta per daun. Tapi yang mahal tuh yang gini loh, yang tek kayak gitu. Sama halnya dengan di hewan, di lovebird, di cupang, di gabus mungkin kayak gitu ya. Ya lu nggak bisa bandingin cana barca dengan cana striata gitu yang biasa dijadiin asin, itu nggak bisa bos gitu kan. Ya cana barca tetap mahal puluhan juta, ya cana striata yang gabus itu ya tetap aja jadi ikan asin di warung siapa, Bah Tata atau siapa gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi closing statement dari gue, mau monkey bisnis atau bukan itu gue kembalikan kepada yang nonton gitu, mau menilai ini monkey bisnis atau bukan gitu. Nah terus untuk yang misalkan tergiur untuk terjun di cupang atau di lovebird, silakan dipahami dulu, belajar dulu menurut gue sih, atau learning by doing ya nggak masalah gitu. Jadi belajar sambil praktek itu nggak masalah, asal belajarnya bisa cepet. Kalau memang lu ngejarnya bisnis kayak gitu. Kalau misalkan lu ngejarnya hobi, ya sok aja itu mah, ya belajar lebih cepat lebih baik kan gitu. Nah tapi jangan nyesel misalkan nanti rugi, karena kalau bisnis tuh biasanya ya ngejar bisnis ternyata rugi, ya sisanya mau diapain kalau nggak suka sama cupang atau sama lovebird. Tapi kalau misalnya berangkat dari hobi nggak laku pun ya masih seneng gitu, ya udah ternak lagi aja, makin banyak kan makin bagus gitu. Mungkin sekian dari gua. Jadi ya tidak ada maksud apapun gitu ya untuk dalam video ini tuh untuk menyebutkan bahwa ini monkey bisnis atau bukan. Gue hanya mengangkat dari tadi gue bilang, hanya mengangkat dari sisi keilmuannya aja. Semoga bisa mencerahkan semoga video ini bisa mencerahkan orang-orang yang memang masih tanda tanya gitu, ini monkey bisnis atau bukan gitu ya. Jadi terima kasih telah nonton video gue. Sampai jumpa di podcast gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.